Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman Ngegibah Bola? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah mengklik channel ini. Yang belum subscribe, tolong di subscribe agar channel ini bisa berkembang ya teman-teman, dan juga bisa melihat video-video dari channel Gibahin Bola berikutnya. Info-info menarik lah pokoknya tentang timnas Indonesia teman-teman ya. Baru-baru ini terdengar kabar dan santer banget mengenai masa kepelatihan dari Sintayong. Nah, banyak yang spekulasi berembus bahwa Sintayong ini akan diputus kontraknya sebelum akhir kontrak dia selesai. Nah, yang saya heran, ini selalu terjadi di Indonesia teman-teman, terutama di timnas. Mau pelatih dari pelatih siapapun juga pasti selalu ada statement kayak gini dan juga ada berita seperti ini. Kenapa harus begitu? Ya karena kalau menurut saya pribadi itu hanya dilihat dari hasil, tidak dilihat dari proses dari awal sampai sekarang ini bagaimana Indonesia tuh berjalan dan melewati proses itu sendiri teman-teman ya. Jadi ya kalau saya bilang sih jangan gegabah dan jangan buru-buru untuk mengambil keputusan kalau Sintayong itu harus putus kontrak, karena Sintayong ini pelatih bagus loh teman-teman. Ya mungkin memang dia butuh beradaptasi walaupun dari 2019 dia sudah melatih Indonesia ya. Tetapi kan tidak secepat itu untuk merubah suatu tim menjadi lebih baik dan berprestasi, itu tidak gampang teman-teman. Kita harus beradaptasi juga dengan pemainnya dan juga mencari-cari kekurangan dan kelebihan dari tim itu kita sendiri ya. Melatihnya itu nggak gampang teman-teman. Banyak pelatih di luar sana tuh yang bertahun-tahun melatih dari awal hingga dia suka mempunyai prestasi. Itu butuh proses teman-teman, tidak semata-mata untuk dari hasilnya aja. Saya bingung ya, seperti inilah Indonesia tuh harus dilihat dari hasil ya. Memang Indonesia tuh emang haus akan prestasi, tapi ya kita juga harus tahu lah kapasitas kita, apalagi tim Indonesia, kapasitas kita tuh sejauh mana. Makanya dengan masuknya Ketua Umum Erick Thohir dan juga pelatih Sintayong dari 2019, itu kita harus yakin timnas Indonesia itu akan berubah dan akan melangkah sedikit lebih maju ke depannya. Karena itu semua harus butuh proses teman-teman ya. Proses yang diawali mungkin dari manajemen dulu, atau mungkin dari pemilihan pemain ya kan, TC dan juga pembinaan usia muda itu harus dijalankan teman-teman. Jadi tidak semata-mata ngeliat hasil. Kemarin kalah, kemarin seri, tidak memenuhi target, pecat, putus kontrak. Ya sebenarnya tidak begitu ya teman-teman. Itu yang akan merusak citra dari timnas dan juga merusak performa dari timnas sendiri itu teman-teman. Dan nyari pelatih sebenarnya gampang, cuma kan yang berbobot dan yang yang kompeten itu sulit teman-teman. Yang bisa menyatukan pemain, yang bisa menyatukan adaptasi permainan, yang bisa merubah permainan itu kan nggak gampang teman-teman. Sekarang kita tidak usah melihat itu pelatih luar atau pelatih lokal. Sebenarnya pelatih mah sama aja teman-teman. Kita selalu dukung pelatih mana aja yang buat melatih Indonesia. Tapi yang terpenting kita melihat tuh dari proses jangka pendek dan jangka panjang, ya kan? Kalau untuk proses jangka pendek, oke lah, nggak bagus buang. Tapi kalau untuk jangka panjang, kita tuh butuh untuk sistem dari sistem seperti ini, kita butuh karena banyak step-step yang harus dilalui teman-teman. Banyak hal yang harus kita benahi, banyak hal yang harus kita revisi, banyak hal yang harus kita evaluasi untuk timnas itu sendiri teman-teman. Jadi ya saya heran aja gitu, kenapa banyak statement, banyak tekanan untuk STY mundur lah, dan berita-berita di luar juga untuk pelatih lain pengganti yang sudah masuk lah.
Itu saya bingung teman-teman, ya stoplah untuk memberitakan seperti itu, karena Indonesia ini kan butuh butuh berita yang real, biar kita tuh yakin, kita tuh pasti, oh Indonesia tuh seperti ini, Indonesia tuh seperti ini. Jadi tidak membebani pikiran dari masyarakat, terutama pecinta sepak bola Indonesia, bertanya-tanya apakah benar itu, teman-teman. Ya, ya kita tidak menyalahkan, cuma saya sebagai ini aja ya, pecinta sepak bola, ya sangat heran aja gitu. Ya, saya baca berita di itu juga saya heran, kenapa, saya jujur ya, saya juga ingin melihat timnas itu maju, timnas itu sukses berprestasi ke depan di ajang manapun, ya, mempunyai pemain yang kualitas lebih baik, bisa bermain di luar, bisa bermain di mempunyai kontrak permanen di liga-liga top Eropa. Ya kita juga semua juga mau, teman-teman, pasti di luar sana. Ya tapi kita harus melihat proses terlebih dahulu, teman-teman. Ini PSSI dan Sinteyong ini mulai memproses gimana caranya agar Indonesia itu lebih baik ke depannya. Ya, ya kita, makanya saya bilang kita harus mendukung apapun yang dilakukan, apapun yang hasil dari dari PSSI untuk prosesnya itu kita harus hormati, karena ya itu sebagian besar juga, karena kan Ektor ini kan juga punya pengalaman, teman-teman, ya, pengalaman di luar, ya, jadi Ektor tahu lah apa yang terbaik, dan juga Sinteyong pun tahu apa yang terbaik, karena setelah Sinteyong itu dia mau memegang timnas Korea melawan tim besar, tim elit Jerman, itu bisa mengalahkan Jerman, itu sebenarnya hal yang luar biasa, teman-teman. Nah makanya Korea aja butuh proses, teman-teman, apalagi kita yang sebagai tim itu kita harus butuh proses. Untuk hasil kita belakangan, yang penting proses dulu, teman-teman, ya. Sebenarnya kita kemarin kecewa hasil gitu, cuma ya kecewa kita itu untuk mereview dan mengevaluasi aja apa yang kesalahan. Cuma kalau uh, dengan hal terburu-buru memecat atau mundur, itu bukan hal terbaik ya kalau menurut saya, teman-teman, karena ya Sinteyong juga butuh butuh evaluasi juga kan, dan juga setiap pelatih pasti ada kemunduran, kemajuan, dan pemain pun juga begitu, teman-teman. Pemain bagus pun ada kemunduran, kemajuan dalam permainannya, dia pasti ada, teman-teman. Jadi ya kita juga sebagai pecinta timnas juga harus bersyukur dengan keadaan timnas sekarang ini, ya. Sistem yang dibangun untuk kemajuan timnas ini, kita harus bersyukur, teman-teman, ya. Ya semoga hal-hal seperti ini hanya sekedar wacana ya, teman-teman, dan itu kan sekedar argumentasi ya, argumen-argumen yang istilahnya bagus untuk membangun mental, membangun pemikiran dari kita dan juga tim manajemen PSSI mungkin, teman-teman. Jadi tapi ini jangan jangan jadi perdebatan, jangan jadi hal yang diseriuskan, sehingga kita bisa memecah opini-opini publik dari positif ke negatif, teman-teman, ya. Itu bakal merusak kita dari timnas itu sendiri, teman-teman. Oke, sekian aja review singkat dari saya. Garuda di dadaku, Bhinneka Tunggal Ika. Jangan saling merendahkan, jangan saling meremehkan, dan jangan saling memprovokasi satu sama lain. Kita kuatkan persatuan Indonesia kita, apalagi dalam segi sepak bola. Timnas bersatu. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.